guys, jumpa lagi dengan aku Hapsa di channel Ngaji dan Bermain. Kali ini kita akan belajar tentang matahari, guys. Oke. Matahari merupakan benda langit. Karena jaraknya yang cukup jauh dari bumi, maka kita membutuhkan alat transportasi yang bernama roket. Kita juga akan membahas manfaat matahari bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita juga akan melihat fungsi matahari dalam Al-Quran. Yuk kita langsung cek videonya. Next, lanjut. Ih, ada roketnya guys di samping rumah aku. Wow, keluar asap. Siap meluncur ke angkasa. Roket pun terbang tinggi, melintasi awan. Tahukah kamu apa itu roket? Roket merupakan alat transportasi yang digunakan astronot menjelajah keluar angkasa untuk melakukan eksplorasi dan riset penelitian ilmiah. Wah, cahayanya putih terang. Ternyata bulan. Dan juga ada planet bercincin, Saturnus. Roket juga bisa difungsikan sebagai senjata militer. Sudah sampai saatnya eksplorasi. Yuk kita jelajah. Yuk belajar tentang matahari di MMB, Ngaji dan Bermain. Tonton dulu ya guys, jangan di skip supaya bertambah wawasan keilmuan. Next, lanjut. Matahari salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Diameternya sekitar 1,392684 km. Besarnya kira-kira 109 kali diameter bumi. Jarak rata-rata matahari dan bumi sekitar 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Next, lanjut. Manfaat bagi kehidupan. Paparan sinar matahari sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Matahari memiliki banyak manfaat penting bagi kehidupan di bumi. Secara umum, matahari memberikan cahaya dan panas yang diperlukan untuk proses kehidupan. Next, lanjut. Matahari manfaat untuk manusia. Yang pertama, sumber vitamin D, menjaga kesehatan tubuh, mata, tulang, dan lain-lain, meningkatkan kualitas tidur, sebagai sumber penerangan alami, dan juga energi alternatif. Next, lanjut. Menjaga suhu, temperatur hewan, mempercepat proses adaptasi, membantu proses pencernaan, dan memberikan oksigen. Next, lanjut.
matahari dalam Al-Quran. Yang pertama, matahari merupakan tanda kebesaran Allah. Yang kedua, matahari beribadat sujud kepada Allah. Yang ketiga, sebagai penanda masuknya waktu sholat. Yang keempat, penanda waktu doa dan berzikir. Yang kelima, matahari sebagai sinar cahaya sekaligus penerang. Dan yang keenam, menghitung bilangan waktu. Next, lanjut. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Matahari, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, wa min ayatihi ailailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Quran surat Fussilat ayat 37. Next, kita ke nomor 2. Matahari ibadah sujud kepada Allah. Allah berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru. Apakah kalian tidak perhatikan bahwasanya semua bersujud kepada Allah? Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, juga matahari dan bulan. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Next, lanjut. Next, kita ke nomor 3. Matahari, nanda masuknya waktu sholat. Matahari, nanda masuknya waktu sholat. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Quran surat Al-Isra ayat 78. Next, yang keempat. Matahari menanda waktu doa dan berzikir. Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qablal ghurub. Dan bertasbihlah, zikir dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Quran surat Qaf ayat 39. Next, lanjut. Next, ke nomor 5. Sebagai sinar cahaya penerang. Allah berfirman, waja'al syamsya siraja. Dan Allah menjadikan matahari sebagai cahaya yang terang benderang. Quran surat Nuh ayat 16. Next, lanjut. Yang ke-6. Hitung bilangan waktu. Allah berfirman, wallazi ja'ala syamsya diya'a wal qamara nura laqaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab.
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surat Yunus ayat 5. Demikian fungsi matahari yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ilmu yang bermanfaat. Terus saksikan ngaji dan bermain. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe. Sebelum kita tutup, kita ngaji dulu ya guys. Kita akan baca surat Asy-Syams. Next. Gimana guys videonya? Bagus dan keren kan? Okay. Juga loh guys, surat yang artinya matahari adalah Asy-Syams. Yuk kita baca, kalian dengerin ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kadzabat samudu bitaqwaha, izim ba'asya ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha, wa kazzabuhu fa'aqruha, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha, wa la yakhafu uqbaha. Okay.